Oke, di video kali ini gue bakal bikin video mengenai handphone yang jauh parah lebih worth it ketimbang lu beli iPhone Twir yang harga sejutaan. Ini nih. Di depan ini adalah sebuah handphone yang gue suka banget. Dan ini approve ya, buat gue ini approve parah buat dipakai daily ataupun buat secondary. Nah, jadi gini, gue sebelum kasih tahu ini handphone apa, intinya handphone ini udah gue pakai 2 minggu cuy. 2 minggu gue pakai dan gue pakai bener-bener buat pertama gue nyoba buat jadiin daily driver, tapi daily driver gue nyoba make untuk pemakaian yang biasa saja. Gue nggak ngedit gak apa, terus gue bener-bener make selayaknya kayak orang-orang pada umumnya. Mostly kebanyakan kita tuh sekarang tuh kayak scrolling dan gue agak sedikit adiktif jadinya gara-gara ada uji-uji coba gitu terhadap handphone ini, mencoba menjadi orang yang gabut gitu, scrolling dan ternyata handphone ini enak. Dan gue juga pemakaian yang lumayan intens buat game-game ringan dan ternyata handphone ini juga lumayan enak. So dibandingkan dengan iPhone di harga yang sama dengan handphone ini jauh lebih mantap menurut gue. Jadi selama pemakaian 2 minggu gue ini dan gue ngerasa handphone ini udah oke parah, men. Lalu dari tadi apa sih yang dibicarain? Nah, yang gue bicarain ini adalah Poco M5s. Anjay, Poco M5s. Aduh, pasti lo banyak yang salfok nih. Jam 2 pagi cuy, bikin konten jam 2 pagi ya. Bang, lu ngebat atau nyimeng atau gimana ya kan? Hobi banget gitu gue lihat lu tuh bikin konten subuh-subuh buta gitu ya. Enggak men, jadi gini, gue uh, melebar sedikit ya. Schedule gue itu lumayan cukup padat ya. Jadi kadang gue kalau ada waktu, misalnya gue kayak abis makan, nah abis makan kan nggak boleh langsung tidur. Minimal kalau gue ya abis makan berat, sebenarnya makan berat juga nggak bagus malam ya, cuman kadang gue sempatnya malam ya kan. Gue tuh selalu spare waktu gue 3 jam. Habis makan berat 3 jam baru boleh tidur gue nya. Jadi kadang di spare waktu itu gue bikin konten. Makanya lu bisa lihat tuh. Kadang gue makan tuh jam 10, jam 11 malam ya kan. Kadang juga olahraga yang lumayan berat tuh gue jam-jam 8, jam-jam 9 malam. Nah habis itu gue makan jam 10, jam 11 malam. Itu kalau late-late begitu tuh gue. Dan itu nggak boleh langsung tidur ya. Habis makan berat ya kali langsung tidur. Kalau gue minimal 3 jam baru tidur setelah makan berat. Dan ini jam segini. Nah itu jam-jam yang pas tuh. Kadang gue ngonten, nyetok konten dan lain-lain. Kebetulan ini di bulan puasa gue sambil sahur gitu boy. Nah tidur jam berapa? Gue tidur biasanya cuma 5. Kadang kalau memang gak ada kerjaan banget, gue bisa tidur sampai 7 jam. Nah, tapi biasanya gue bukan morning person parah ya. Tapi kadang kalau emang ada schedule pagi ya gue bangun pagi aja gitu. Nah jadi curhat ya kan, biar lo tahu aja kenapa kadang gue rekaman tuh subuh-subuh buta gitu. Nah jadi ini handphone bener-bener gue pakai daily dan basic dari handphone ini sebenarnya adalah sebuah Xiaomi Redmi Note 10 ya. Kalau lo bisa lihat ini bener-bener sama men ya desainnya. Cuman handphone ini tuh udah bener-bener kayak rebadge ya, ibarat kata kayak iPhone SE lah, kayak iPhone SE kayak gini nih. Bentar. Kayak iPhone 8 iPhone SE ini iPhone SE yang basicnya dari sebuah iPhone 8 ya. Nah, ibarat kata gitulah. Ini adalah sebuah Poco M5s yang basicnya dari sebuah Redmi Note 10. Nah, gue pengen cerita selama pemakaian gue terhadap handphone ini 2 minggu, kayaknya 2 minggu lebih lah. Gue pakai buat maps, gue pakai kayak kadang gue nonton konten apa yang berat-berat yang kadang bahasa Mandarin yang gue nggak terlalu ngerti dan gue butuh translate, butuh apps-apps pihak-pihak yang bukan dari bawaan ini. Gue banyak nih apps yang udah gue download di sini. Itu enak, pakai handphone ini enak. Tapi sebelum bikin konten, handphone ini WA-nya gue keluarin lagi, beberapa email gue keluarin, jadi biar waktu saat gue bikin konten nggak ada notif-notif kerjaan gue di sini ya. Nah, jadi handphone ini yang gue rasain buat elu yang memang budget yang ngepres, budget kayak cuman sejutaan gitu, di bawah 2 juta dan lu mikir wah gue beli iPhone lah buat nunjang kerjaan gue. Lu salah besar cuy, lu salah besar. Itu kurang worth it ya. Menurut gue itu adalah pilihan yang kurang bijak
saran gue lo mendingan ambil Android aja. Nah di video ini contohnya lo bisa sikat si Poco M5s ini. Mungkin speknya kayak gimana, ada lu udah tahu nih Poco M5s, cuman lu nggak tahu nih speknya gimana. Gue taruh detail di deskripsi, benchmarknya, ketahanan baterainya, kameranya kayak gimana, bacotan gue lebih detail ada di deskripsi gue taruh. Intinya handphone ini gue ngerasa salah satu handphone yang lumayan puas gue. Pertama ya, gue bahas dulu dari baterainya. Performa baterainya gila parah. Ini handphone, gue kalau ngecas, misalnya gue mulai beraktivitas jam 10 pagi atau jam 11-11an siang ke atas gitu. Nah itu dalam keadaan kondisi baterainya gue nggak ngecas sampai 100 kadang. Kadang gue cuma 80, mentok-mentok 94% gitu-gitu lah. Itu sampai malam masih nyanggupin. Sampai malam handphone ini masih nyanggupin dan masih enak dipakai. Nah, sedangkan kalau lu beli iPhone dengan harga yang sama dengan si Poco ini, otomatis lu dapat entah itu iPhone 8 atau iPhone 7. Nah, itu baterainya udah nggak bakal tahan, men. iPhone Tuir kayak gitu mungkin lu pemakaian lu misalnya ya mungkin di iPhone udah lowbat, udah sisa 10%, ini masih ya sekitar 70% gitu. Masih di atas 60%, masih banyak banget gitu isinya baterainya. Yang pertama, iPhone Tuir yang beredar, itu banyak banget baterai udah di-replace ya. Di-replace, diganti gitu. Jadi wajar kalau baterai iPhone yang beredar saat ini, versi-versi Tuir, itu udah bukan standar karakter Apple lagi. Bang, kalau gitu, tapi kan ada bang orang yang ganti baterai yang original. Sekarang gini, gue tanya ke lu ya, gue tanya ke lu dan lu jawab secara jujur di lubuk hati lu yang paling dalam. iPhone Tuir yang harganya mungkin sekitar 1 juta, 1,3 atau di bawah 1,5 juta, intinya 1 jutaan lah, lebih dikit, lebih ratusan ribu dikit lah. Otomatis itu kan salah satu iPhone jadul. Lu bayangin ya, sebuah iPhone Tuir jadul, nan murah. Mereka ada kepikiran nggak buat ganti baterai ori Apple yang which is harganya hampir 1 juta? Ada nggak kepikiran? Sebuah iPhone Tuir yang harganya hampir nyentuh ratusan ribu, ganti baterainya hampir 1 juta. Ada nggak? Nothing boy, nothing bro, ya kan. Memang ada di luaran sana orang gila yang megang iPhone 7, ya misalnya kayak old money, ya kan, yang kayak ya udahlah gue HP gue cuman ini ganti baterai 1 juta, cekot aja gitu. Cuman rata-rata gue bisa jamin ya 99,99% membunuh kuman. Anjir, enggak. 99% menurut gue itu udah pasti orang kalau ganti baterai, entah itu iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, udah pasti yang harganya gocap, cepet, 200 gitu-segitulah ya. Range-nya tuh around segitu boy. Yang dimana harga baterai segitu bukan ori. Bullshit. Gue masih kesel banget gitu ngeliat orang, bang gue ganti baterai di itu ini harga 150 ribu katanya ori Apple. Nek kucing. Dan alhasil yang lo rasain adalah performa baterainya nggak sesuai spek Apple. Sedangkan Poco, Xiaomi, Vivo, Samsung, dan lain-lain mereka punya service center dan baterainya nggak senorak harga baterai iPhone ya. Dan baterainya berlimpah juga. Nah, itu alasan kenapa kalau lu beli Android harga 1 jutaan, baterainya sangat-sangat awet. Nah, bukan hanya lu lihat dari kapasitasnya yang 4000 mAh, 5000 mAh, hampir 6000 mAh, bukan hanya lihat dari situnya aja. Anjir, bacotan gue panjang banget ya ngomongin baterai doang. Nah, intinya gini, Poco yang lagi gue pakai ini baterainya awet banget, jauh banget dibandingkan iPhone. Lalu kalau baterainya awet, iPhone menangnya apa bang? Ya gue nggak tahu. Buat lu di luaran sana yang memang terbiasa pakai iPhone, ya bakal worth it aja ya kan. Nah, lalu si Poco ini performanya seperti apa? Performanya dengan iPhone 8 kalau kita bandingin dengan harga yang sama ya mirip-mirip. Let's say gue ambil iPhone 8 aja deh, iPhone 7 terlalu tuir parah. Kalau dibandingkan misalnya head to head gitu, iPhone 8 versus Poco versus iPhone 8, itu 11-12. Sometimes kencengan iPhone 8 di aplikasi tertentu, sometimes kencengan Poco di aplikasi tertentu gitu. Ya namanya develop apps ya di Android ya beda lah, lu harus sadar diri gitu. Kadang iPhone tuh memang seperti itu eksklusif ya. Tapi kalau ngomongin performa menurut gue 11-12. Lu nggak bisa bilang, gue pilih iPhone aja karena performanya lebih gacor dibandingkan Android harga. Nggak bisa dibilang gitu juga. Gue beli Android aja performanya banyak lebih gacor dari iPhone. Nggak bisa dibilang gitu juga. Jadi menurut gue untuk performa so-so sama-sama aja. Cuman lu bayangin, performanya 11-12 mirip-mirip, tapi dikasih baterai lebih awet, kenapa enggak gitu? Kenapa enggak?
Kenapa enggak? That's why kenapa aku bilang ini jauh lebih worth it. Nah, itu udah 2 poin ya, 2 poin gambaran, baterai dan performa. Lalu kamera. Habis kamera kita bahas layar. Masih ada 2 poin deh, 2 poin. Biar nggak kepanjangan, ini udah 10 menit video. Kalau kita bahas kamera, fitur kamera, taruh gua ke ini dulu. Fitur kamera yang ada di Poco ini sangat-sangat teramat lengkap, bos. Lu bisa lihat di sini ya, iPhone harga 1 jutaan. Lu mau kayak gimana gitu? Ada menu dokumen, video. Nah, di video ini lu juga bisa setting-setting lagi ya kan. Tuh. Nah, di videonya ini bisa rekam 4K boy, dan 4K-nya ini lumayan halus, dan ada makronya juga nih handphone, dan terus ini settingan-settingan kameranya. Terus lu bisa di 1080 di 60 fps, 1080 di 30, 720 di 30, ya kan. Dan ini ada kamera makronya, udah kayak iPhone kekinian gitu. Ini kamera makro gue kasih lihat. Tuh, udah kayak iPhone kekinian yang pakai kamera-kamera makro gitu loh. Anjay. Terus di menu fotonya ini lu bisa otak-atik lagi ya, bla 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 gitu-gitulah. Nah, di sini ada potret. Nah, di iPhone di harga yang sama dengan ini, harga 1 juta, otomatis kalau lo mau ambil iPhone-nya ada potretnya, lo minimal yang varian plus ya, kayak 7 plus gitu. Nah, si 7 plus ini kalau kita bandingkan dengan ini kan kalau lo mampu beli 7 plus, lo mampu beli handphone Poco M5s yang lagi gue pegang ini. Potretnya jauh lebih gacor ini boy, jauh lebih gacor ini, jauh lebih enak ini potretnya. Terus malam harinya lo bisa lihat nih, ada mode malamnya ya kan, buat foto-foto gelap ini gue udah pakai dan lumayan enak. Dan ada lainnya, di sini lo bisa setting-setting lagi ya, apapun yang lo butuhin gitu. Jadi kalau ngomongin soal fitur kamera jelas lebih lengkap. Cuman satu menangnya iPhone, perekaman videonya udah tok itu ya. Cuman kalau lo butuh buat sesuatu hal yang paling ngukur tingkat keworthitan yang menurut gue ini adalah salah satu handphone perekaman videonya lumayan halus. Ya gue kasih lihat ya. Perekaman videonya lumayan halus ya. Ini nyaris kayak ala-ala iPhone banget gitu untuk perekaman videonya. Entah kenapa gue suka gitu, Nih gue kasih lihat ke lu ya. Kita coba ngerekam apa ya? Taruh gue ambil kotak aja dulu. Kita ambil kotak, kita coba recordan. Nah, ini handphone bener-bener enak banget dipakai buat rekam video. Jadi lu bakal taruh gue setting dulu, ini masih makro. Bakal berasa banget nih handphone kepake banget. Mana kamera makro boy, di 30 fps aja. Nah, tadi kamera makro. Ini handphone buat rekam video enak banget dibandingkan Android. Kalau gue bandingin dengan Android ya, Android lain di harga yang sama, gue coba rekam video. Dia tuh nggak lebay gitu. Tingkat fokus ya, tingkat kecenut-cenutannya, dia tuh nggak lebay boy. Nggak lebay gitu. Kayak terlalu kalem gitu. Maksudnya kayak enjoy the moment banget gitu lo rekam pakai HP ini. Lo lihat tuh ala-ala blur-blurnya gitu ya kan. Anjir. Ya. Tuh, enak gitu ngerekam pakai handphone ini. Tuh, anjay. Ini gue ngerekam di 30 fps ya. Ini gue ngerekam di 30 fps. Ini foto siapa lagi nih? Ini gue ngerekam di 30 fps. Lu bayangin kalau gue set di 60 ya, itu bisa lebih nyaman sekali. Dan itu ngomongin kamera ya, fiturnya lengkap, untuk video juga lumayan oke ya kan. Nah, layar, aduh. Ini gue pakai Face ID, yang Face ID juga kenceng banget nih. Nih ya, gue pakai Face ID ya. Ini gue pakai Face ID kenceng banget boy. Cetek gitu. Dan ini ada fingernya juga di samping ya. Kita coba lock ya. Halo, harus begini. Tuh. Kenceng banget gitu. Handphone ini gacor parah boy. Set gitu. Set gitu. Nah, kita ngomongin soal displaynya.
Display handphone ini lo bisa lihat sendiri, ini AMOLED. Bahkan kalau di compare dengan Samsung ya. Nih. Memang Samsung menang kadang layarnya, tapi ini bisa bersaing dengan layar Samsung. Tapi ngomongin performa, ini udah all package ya. Dibandingkan Samsung AMOLED, jauh. Gue lebih milih ini. Gue lebih milih ini, bos. Dan ini adalah satu dari kesekian-sekian produk Poco yang gue suka ya. Salah satunya Poco M5s. Kenapa lu pilih Poco M5s? Banyak dari penonton gue, banyak yang ngebacot pada saat gue bikin konten Poco M5 tahun 2024. Bang, tanggung banget bang, coba bahas Poco M5s gitu. Tambahin S-nya pasti lumayan berasa berbeda tuh lo pakai. Nah, gue coba lakuin konten gue tahun 2025 karena baru kebaca sama gue komen-komennya. Dan gue coba pakai 2 minggu. Gila. Ini adalah salah satu handphone yang menurut gue paling worth it yang bisa lo beli saat ini. Ya, salah satu pilihannya adalah ke Poco M5s ini. Anjir. Gila. Ini gue udah habis kata-kata gue mengenai handphone ini. Mungkin sampai di sini video gue mengenai Poco M5s ini. Jujur dari sudut-sudut manapun, kalau lu tidak ketergantungan yang namanya make iPhone, ini adalah sesuatu hal yang sangat worth to buy. Baterai gede, layarnya bening parah, udah AMOLED, performanya bisa diadu sama iPhone, fitur kameranya berlimpah, udah banyak banget nih poinnya. Sebagus itu, gue udah gak tahu lagi. Handphone ini udah paling jos menurut gue. Kedepannya gue bakal banyak konten pakai HP ini. Dan sampai saat ini gue kasih tahu ya, handphone ini masih gue jadiin HP kedua. Nanti selesai konten gue masukin lagi aplikasinya. Ini foto-foto juga gue hapus-hapusin ya, karena memang ini semi-semi riset gue handphone ini. Karena buat konten biar nggak ada notif-notif, email banyak yang udah gue lokot-lokot, WA udah gue keluarin ya kan. Nih ada WA-nya nih, ini ada WA nih, WA udah gue keluarin tuh, WA-nya udah gue keluarin. Biar nggak ada notif boy. Ini memang handphone buat gue pakai daily ya. M-bankingnya belum gue hapus tuh. Semi-semi riset gitu, riset gitu, gak jelas gitu lah. Dan yaudah mungkin sampai di sini video gue mengenai Poco M5s ya. Mungkin buat yang penasaran sama speknya kayak gimana, benchmarknya berapa, gue tulis secara detail di deskripsi. Dan yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Peace.